Apa-apa yang bisa menjauhkan kita, membebaskan kita daripada azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi menerangkan dalam kitabnya, memberi nasihat bahwasanya barang siapa yang menghendaki keselamatan dari siksa kubur, maka hendaklah ia mengerjakan 4 hal. Berikut ini secara terus-menerus akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tidak meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Jadi syarat utama tidak mendapatkan siksa di alam kubur, terhindarnya dari siksa kubur adalah kita tetap menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama. Nah, sebagaimana kemarin yang kita sampaikan, saya kutip daripada kitab Fadhailul A'mal Syekh Muhammad Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau menyebutkan seseorang yang sengaja meninggalkan sholat dan mengqadha'nya, kata beliau dalam redaksinya, maka ditulis baginya di pintu neraka yang dimasukinya. Masya Allah. Dan dia akan disiksa selama 28.800.000 tahun. Baru meninggalkan, tapi bukan tidak mengqadha'nya, bahkan mengqadha'nya. Meninggalkan, tapi dia juga mengqadha'nya. Itu saja diancam oleh Allah di neraka, digodok, digoreng, Allah alam tidak tahu. Pokoknya di neraka selama 28.800.000 tahun. Itu baru meninggalkan sholat dan mengqadha'nya, bukan meninggalkan. Masya Allah. Kadang-kadang mohon maaf kita tuh kan sering seperti itu. Ya, yang pertama, supaya kita terhindar dari siksa kubur, tetap menjaga sholat fardu 5 waktu, tidak pernah kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah itu bukan berarti terus gelondong banyak, enggak Bu, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, seperti mohon maaf, misalkan Bu Zulaiha, Bu Nur, bawa jajan seperti ini, kalau sekali, 1 tahun sekali, 1 gerobak kan tidak ikhlas. Betul, itu susah ikhlasnya. Tahu-tahu dengan dia datang ke rumah saya bawa beras 1 pikul, gula 1 pikul, kan berat. Tapi dengan ikhlas, bolu 2 gelintir, kapes 2 gelintir, tidak terasa. Itulah kita mengasah kita untuk bersedekah yang berkualitas. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Mulk ayat yang kedua, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktaru, tapi di sini ahsanu. Nah, jadi yang bagus, yang terbaik, menjadi yang terbaik, supaya diuji, supaya itu menjadi orang yang terbaik amal kita. Bukan memperbanyak amal, tapi beramal yang berkualitas, hidup yang berkualitas, beramal jari yang berkualitas, ngaji yang berkualitas. Bukan banyak mengaji, belum tentu berkualitas. Banyak mungkin, betul enggak? Ngaji 1 hari tapi belepotan semuanya ngaji, itu
tidak berkualitas. Jadi memperbanyak sedekah itu bisa menghindarkan kita atau seseorang dari azab kubur. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya pandai bersedekah. Insya Allah pandai bersedekah semuanya di sini. Okay. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari azab kubur atau siksa kubur, selamat dari siksa kubur adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Istiqomah. Apakah satu hari baca Al-Quran Pak memperbanyak Pak? Enggak. Istiqomah. Ya, istiqomah itu Bu Sugiyat mampunya satu hari 2 lembar, ya istiqomah 2 lembar. Asik ketika kita baca Quran itu asik, sedang berinteraksi pada Allah, sedang memadu cinta kepada Allah. Ya itu menikmati. Jadi sudah gubris yang lain-lain. Pokoknya aku mempunyai tabiat, mempunyai kebiasaan itu memfokuskan diri seutuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mohon maaf guys, apabila ada seorang bilang bahwa Al-Qur'an itu makhluk, kafir orangnya, murtad. Misalkan ditanya, semua itu makhluk, ada di bumi, ada di langit. Ada orang bertanya, apakah Al-Qur'an termasuk? Misalkan ada orang jawab, ya itu juga makhluk, kafir orang, murtad orang. Kalamullah itu bukan makhluk. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak bacaan Al-Quran akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Alhamdulillah. Insya Allah yang hadir di sini istiqomah membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, termasuk diantaranya adalah kita setelah selesai sholat membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup tambah 1 yakni takbir sebagai penutup menjadi 34. Ya, subhanallah, 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 direnungi. Jadi pesugihan sambil baca tasbih jangan billah. Itu bukan zikir. Itu justru orang yang tidak menghargai kalimat, ya, suatu kalimat secara zahir, secara lafaz. Aku kan sudah pintar Pak Ustaz, aku kan sudah pintar, aku kan sudah syekh, aku ilmu sudah tinggi, sesuka-suka saya lah. Oh, tidak bisa. Lafaz, ya, lafaz kalimat itu harus benar. Meskipun yang membaca itu seorang ustaz, tuan guru, kiai besar, ya, karena itu lafaz itu adalah lafaz yang harus benar. Ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Di dalam hati di sini disugih, Subhanallah, Maha Suci Allah. Aku yang kotor, aku yang penuh dosa. Subhanallah, Subhanallah. Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Ya, Allah yang Maha Suci, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Kita itu yang kotor. Terus begitu berinteraksinya di dalam hati seperti itu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Aku tidak patut dipuji. Aku tidak patut dipuji. Yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, ketika kita berzikir, membaca kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku yang kecil. Allah yang Maha Besar, aku yang kecil. Aku yang lemah. Begitu, Bu. Jadi